Baik, selamat malam, Shalom. Shalom, Nah, selamat malam. seberapa yang ada kita pada malam hari ini, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang bisa eh, saya bagikan kepada kita pada malam hari ini. Saya mengambil satu tema kemerdekaan yang sejati. Nah, saudara, kemarin ya, kemarin kita seluruh rakyat Indonesia eh, merayakan ya ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80 tahun. Ini adalah perjalanan yang panjang, sudah 80 tahun lamanya Indonesia bebas dan lepas dari sebuah tantangan, dari sebuah penderitaan, dari sebuah penjajahan. Dan tahun 1945 Indonesia menyatakan satu kemerdekaan bahwa Indonesia berdiri sendiri, Indonesia mengatur dirinya sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain atau negara asing. Dan di dalam meraih sebuah kemerdekaan, saudara, tentu kalau kita belajar sejarah bagaimana perjuangan para pejuang-pejuang kita dulu, ya, dari segi kehidupan mereka, mereka korbankan, mereka setia, ya, mereka bersatu untuk apa? Untuk meraih satu tujuan, yaitu kemerdekaan, kebebasan dari penindasan, kebebasan dari sebuah penjajahan negara-negara lain. Nah, ada banyak negara. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ada penjajahan yang lebih besar ya yang pernah terjadi di dalam dunia ini, yang pernah terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan tidak ada satupun yang bisa memerdekakan itu selain Yesus Kristus. Yaitu ketika manusia jatuh di dalam dosa. Dan itu adalah beban kehidupan manusia dijajah, ditindas oleh dosa itu sendiri. Sehingga keadaan manusia yang sudah benar menjadi rusak oleh karena dosa, oleh karena pemberontakan manusia. Maka satu jalan yang baik yang diberikan oleh Tuhan, bagaimana manusia ini bisa bebas dari yang namanya perbudakan, dari yang namanya penderitaan dosa, maka Allah memberikan satu kemerdekaan bagi kita semua, sehingga pada malam hari ini pun kita masih bisa menikmatinya. Nah, saudara, sebagai dasar perenungan kita mengenai kemerdekaan yang sejati, kita akan membaca di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Jadi saudara-saudara bisa membaca di ayat pertama sampai ayatnya yang ke-22, ya, bahkan seterusnya. Saya akan fokus di ayat yang ke-9, ke-8 dulu, bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, saudara, kemerdekaan yang sejati, ya, adalah kemerdekaan yang diperoleh tanpa sebuah perjuangan. Di dalam Alkitab jelas kita sudah membaca bahwa ada satu kebebasan, ada satu kelepasan yang pernah dialami oleh manusia ketika jatuh di dalam dosa. Dan itu dilakukan oleh Yesus kepada kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, jadi sebuah kemerdekaan yang sejati yang ada di dalam teks Alkitab adalah kemerdekaan yang diperoleh tanpa sebuah perjuangan. Yaitu apa? Keselamatan. Dalam artian saya boleh katakan bahwa kemerdekaan yang diperoleh oleh manusia atau kebebasan yang diperoleh oleh manusia adalah anugerah. Ya. Dari unsur manusia, dari unsur kehidupan manusia, tidak ada usaha, tidak ada sebuah karya yang bisa dilakukan oleh manusia untuk memerdekakan dirinya sendiri, untuk bisa melepaskan dirinya sendiri. Kenapa? Karena Roma mengatakan bahwa semua manusia itu telah jatuh dalam dosa.
Dan hukuman dosa itu adalah maut, kematian. Lalu apa yang bisa membebaskan manusia dari hukuman itu adalah anugerah Tuhan. Maka saya boleh katakan kepada kita pada malam hari ini, bahwa keselamatan diperoleh atau kebebasan diperoleh oleh karena sebuah kasih karunia. Berbicara tentang kasih karunia atau anugerah adalah suatu pemberian yang diberikan kepada orang yang seharusnya itu tidak layak untuk menerimanya. Kepada saya, kepada kita semua yang seharusnya itu tidak layak, tidak ada syarat yang bisa dilihat oleh Tuhan untuk layak kita memperoleh itu. Untuk layak kita memperoleh anugerah itu, tidak ada. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan karena pemberian Tuhan, kalau bukan karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, itu keselamatan itu tidak ada bagi kita. Kebebasan itu tidak kita peroleh saat ini. Ya, itulah anugerah. Itulah, maka kita boleh berkata pada malam hari ini bahwa kebebasan yang kita peroleh, pengampunan yang kita peroleh bukanlah sebuah perjuangan dari kita. Tidak ada usaha yang bisa kita pengorbankan. Tidak ada. Tapi siapa yang berjuang untuk membebaskan kita, untuk melepaskan kita, sehingga kita bisa kembali ke jalur yang benar, pada keselamatan yang benar. Hanya satu, yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Allah yang kaya kasih karunia, Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, Dialah yang berinisiatif. Ya. Untuk apa? Untuk memberikan kebebasan kepada manusia. Untuk memberikan kemerdekaan kepada kita. Untuk membebaskan kita dari hukuman dosa yang seharusnya mendapat hukuman. Nah, tetapi anugerah Tuhan melalui perjuangan Allah bagi kita melalui Yesus Kristus. Kalau saya boleh berpikir-pikir, ya, untuk apa sih Tuhan itu memperjuangkan, ya, supaya kita ini bisa hidup, bisa memperoleh kehidupan yang kekal, bisa memperoleh keselamatan. Kenapa sih harus memperjuangkan? Oh juga dia kita ini kan ciptaannya. Ya sudah, kalau sudah salah ya sudah dibinasakan. Tetapi itu pemikiran saya sebagai manusia yang berdosa. Tidaklah demikian, ya, dengan Allah. Tetapi oleh karena Allah yang kaya kasih karunia, oleh karena Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, Dia tidak mau satupun manusia ini binasa. Itulah sebabnya, ya, di Yohanes pasal 3 ayat 16 jelas berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa. Ya. Kemerdekaan atau kebebasan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah sebuah pengorbanan, adalah sebuah kasih yang luar biasa, yang tidak diberikan oleh manusia kepada manusia. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Tidak ada satupun pribadi di dalam dunia ini yang mampu memberikan, ya, kehidupannya untuk apa? Untuk menjadi jaminan keselamatan bagi kehidupan manusia. Tidak ada. Selain dari Dia yang turun dari sorga, mati, bangkit, naik ke sorga lagi. Untuk apa? Untuk memberikan satu keselamatan kepada kita, supaya kita memperoleh keselamatan. Ya. Itu poin yang pertama yang boleh saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Bahwa kemerdekaan sejati itu adalah kemerdekaan yang diperoleh tanpa perjuangan, yaitu kebebasan dari hukuman dosa, supaya kita memperoleh sebuah keselamatan. Kita memperoleh itu bukan karena perjuangan kita, bukan karena usaha, tetapi sebuah pemberian Allah. Ya. Itulah sebabnya di ayat selanjutnya tadi dikatakan bahwa itu bukan hasil usahamu, tetapi sebuah pemberian, hadiah yang diberikan Allah kepada manusia. Ya. Nah, saudara, saya lanjutkan untuk bisa kita renungkan pada malam hari ini. Bahwa kemerdekaan yang sejati itu
atau kebebasan yang sejati itu adalah pembebasan orang yang seharusnya itu tidak layak untuk dibebaskan. Itulah kemerdekaan yang sejati. Ya. Dia dibebaskan, tetapi itu tidak layak, tidak seharusnya dibebaskan. Ya. Negara kita bebas dari penjajahan. Negara kita bebas dari penindasan. Oleh karena apa? Oleh karena perjuangan para pemimpin kita saat itu. Dan mereka memiliki kelayakan untuk memperoleh itu. Kenapa? Karena upah dari perjuangan mereka. Hadiah dari perjuangan mereka. Layak bangsa-bangsa lain mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka. Ya. Saudara, saya akan baca kepada kita. Di ayat yang ke-14, dia berkata begini. Ya, di ayat yang ke-14, saya akan bacakan kepada kita. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah atau perseteruan. Ayat yang ke-15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru, dan di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Pembebasan yang dilakukan oleh Tuhan bagi manusia adalah pembebasan untuk memperoleh hidup yang kekal. Bukan pembebasan yang tidak memiliki tujuan. Sudah diampuni ya sudah. Tidak. Tetapi pembebasan yang dilakukan oleh Tuhan adalah kembalinya mempersatukan antara manusia dengan Allah. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ketika manusia sudah terpisah dengan Allah oleh karena dosa, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi yang bisa mempersatukan Allah dengan manusia. Itulah sebabnya inisiatif Allah melalui Yesus Kristus kembali mempersatukan. Melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah yang membebaskan manusia sehingga manusia itu memperoleh satu kehidupan yang kekal kelak nantinya. Ya. Di awalnya manusia tidak bisa bertemu dengan Allah. Terjadi pemisahan antara manusia dengan Allah. Tetapi di ayat yang ke-14 jadi jelas kepada kita bahwa dialah yang telah mempersatukan antara manusia dengan Allah. Tempo pemisah antara manusia dengan Allah dipisahkan atau diputuskan oleh Yesus Kristus. Dan itu terjadi oleh karena kasih karunia yang dilakukan oleh Tuhan bagi manusia. Saudara, kalau kita merenungkan pada malam hari ini, tidak ada satupun yang menjadi alasan bagi kita untuk bisa kita memperoleh semua kebebasan dari Tuhan. Kalau kita boleh merenungkan siapa kita ini di hadapan Tuhan sebenarnya. Sehingga kita memperoleh anugerah itu, sehingga kita memperoleh kebebasan itu. Sehingga kita bisa dipersatukan kembali dengan Allah. Tidak ada. Kalau bukan Allah yang memberikan pengharapan itu bagi kita. Ya, yang dulunya tidak punya pengharapan, sekarang punya pengharapan. Oleh karena apa? Oleh karena kasih Tuhan. Di ayat yang keempat, saya akan bacakan untuk kita. Di ayat yang keempat, dia berkata begini. Saya akan bacakan di ayat yang ketiga lah sebenarnya. Saya akan baca di ayat yang ketiga. Efesus pasal 2 ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus.
sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, saya katakan tadi, tidak ada syarat ya, yang bisa kita tawarkan kepada Tuhan. Tidak ada syarat yang layak yang bisa kita bawakan kepada Tuhan. Tuhan, inilah inilah yang bisa saya berikan kepada engkau supaya saya bisa diselamatkan. Tidak ada. Tetapi hanya pengharapan kita, hanya iman kita lah, bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kita, membebaskan kita. Itu menjadi jalan bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Saudara, saya tidak tahu pada malam hari ini bagaimana keadaan kita saat ini. Apakah masih ada dosa yang masih menjadi beban bagi kita? Apakah masih ada dosa yang memperbudak kehidupan kita? Apakah masih ada hal-hal yang mengikat kehidupan kita sehingga kita tidak bisa merdeka, ya, sehingga kita tidak bebas untuk memuji memuliakan Tuhan? Datanglah kepada Tuhan pada malam hari ini, bahwa hanya dari Dia ada pembebasan yang sesungguhnya. Hanya bagi Dia ada keselamatan yang sesungguhnya. Hanya di dalam Dia ada pengampunan yang sesungguhnya. Di luar Tuhan itu tidak ada. Maka dengan kita membaca Efesus ini, kita melihat diri kita bahwa seharusnya kita yang sudah menerima anugerah ini, seharusnya kita bukan manusia yang layak memperolehnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Marilah datang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Teruslah berjuang untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Maka saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini, bahwa kemerdekaan yang sejati itu bukanlah bebas melakukan apa saja. Ya. Sekali lagi, kemerdekaan yang sejati bukanlah bebas melakukan apa saja. Ketika kita sudah bebas, ketika kita sudah diampuni, ya, kita bebas melakukan apa saja. Tidak. Melainkan bebas dari dosa untuk hidup dalam kebenaran dan kasih kepada Kristus. Kemerdekaan yang sejati bukanlah bebas melakukan apa saja, melainkan bebas dari dosa untuk hidup di dalam kebenaran dan kasih kepada Kristus. Itulah yang sesungguhnya yang menjadi bagian kehidupan kita pada malam hari ini. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita ini sudah bebas, bahwa kita ini sudah diampuni oleh Tuhan, maka menjadi tanggung jawab kita adalah hidup di dalam kebenaran. Jangan sampai ada pemikiran kita bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan, selesai. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, itu tidak perlu lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah selesai kok. Itu pemahaman yang salah. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita saat ini adalah ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka teruslah melakukan yang baik, hidup di dalam kebenaran, mengasihi Tuhan. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Tidak ada jalan keluar, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan hidup di dalam dosa lagi, masa 2 kali Yesus disalibkan bagi kita? Itu tidak mungkin. Cukuplah Yesus 1 kali disalibkan untuk kita diselamatkan. Maka menjadi tanggung jawab kita adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka hidup kita akan terus diperbaharui oleh Tuhan. Demikian renungan singkat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Saudara Sinuyung untuk bisa melanjutkan, apakah berdoa atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita renungkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bang Filipus. Mungkin sekalian untuk tutup dalam doa firman, Bang. Saya tutup dalam doa ya. Ya. Oke, baik.
Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami pada malam hari ini untuk bisa merenungkan bagian firman Tuhan, di mana Engkau telah berkarya bagi kehidupan kami, Tuhan. Kami sudah menikmati anugerah-Mu bagi bangsa kami, untuk bangsa kami bebas dari penjajahan. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan, karya terbesar bagi kehidupan kami ketika kami mengalami pembebasan dari hukuman dosa. Itulah sebabnya kami datang bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami datang berterima kasih kepada Tuhan. Anugerah-Mu, Tuhan, begitu besar bagi hidup kami. Maka sebagai tanggung jawab kami sebagai manusia yang sudah diselamatkan, tolong kami, Tuhan, untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Karena kebenaran yang sejati, kemerdekaan yang sejati itu adalah kemerdekaan ketika kami bebas melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Bang Filipus yang sudah berbagi dengan kita pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Saya akan tampilkan flyer untuk ibadah kita, ibadah, mohon maaf, untuk pembelajaran kita pada bulan Agustus